Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Dunia Akhirat. Semoga kita semuanya selalu dalam keimanan dan ketakwaan. Pada hari ini kita akan membahas 6 kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sosok ideal. Siapakah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin yang diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Kisah Utsman bin Affan tak lepas dari saat ia menjadi khalifah selama 12 tahun. Yakni pada masa pemerintahan tahun 644 hingga 656 Masehi atau 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Ia adalah khalifah dengan masa jabatan terlama yang berasal dari Bani Umayyah. Beliau juga mendapatkan gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena telah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Kisahnya sangat menginspirasi, bahkan malaikat saja sampai takjub melihat Utsman yang begitu cerdas dan taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kita dapat mengambil hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Berikut beberapa sifatnya yang bisa kita jadikan teladan saat bergaul dengan masyarakat. Yang pertama, Utsman bin Affan adalah sosok yang dermawan. Kisah abadi Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur adalah bukti sifat kedermawanannya pada harta. Beliau sangat kaya, akan tetapi ia sama sekali tidak menimbun harta, melainkan Utsman senang menggunakan hartanya untuk sedekah, zakat, atau wakaf yang manfaatnya berkepanjangan untuk dunia dan akhirat. Di dunia, banyak masyarakat Madinah yang merasa tertolong dan berdaya dengan adanya sumur Raumah yang merupakan wakaf dari Utsman bin Affan. Pada saat Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Madinah kesulitan mencari air, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. Awalnya Utsman membeli sumur Raumah dari Yahudi agar Rasulullah dan masyarakat Madinah bisa minum di tengah pancaklik. Bermula dari Utsman membeli setengah sumur hingga akhirnya membeli sepenuhnya setelah kesepakatan yang lain dengan pemilik sumur. Sampai sekarang wakaf sumur dari Utsman hadir dengan kokoh selama 14 abad sebagai devisa negara Saudi. Yang kedua, menjaga akidah dengan menghafal Al-Quran. Sikap inspiratif dari Utsman bin Affan selanjutnya adalah teguh akidah. Selain pandai berpikir strategis, Utsman juga seorang penghafal Al-Quran. Hasratnya dalam menghafal Al-Quran membuat Ali berdetak kagum. Di sisi lain, ia mempraktekkan agama dan kehidupan secara berdampingan. Selain menjalani kehidupan sebagai penghafal Al-Quran, ia memiliki kisah istimewa saat percaya terhadap Islam. Kita perlu tahu kalau Utsman bin Affan termasuk ke dalam golongan as-sabiqul awwalun atau orang-orang pertama yang memeluk Islam. Setelah mendengar Utsman masuk Islam, pamannya yakni Al-Hakam bin Abil As
sangat marah hingga mencambuknya berkali-kali agar kembali kepada agama nenek moyangnya. Utsman tidak gentar. Ia tetap teguh pada akidahnya hingga menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengganti keyakinanku. Aku tidak akan meninggalkan agama yang diajarkan Rasulullah SAW apapun yang terjadi padaku." Karena keteguhannya, pamannya pun menyadari Utsman tidak mungkin kembali ke agama nenek moyang. Maka dari itu ia melepaskan Utsman bin Affan dari siksaan. Yang ketiga, disegani Rasulullah SAW dan malaikat. Utsman adalah sosok yang selalu memprioritaskan urusan orang lain, baru kemudian urusan pribadinya. Suatu hari, Abu Bakar bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah menyambutnya dengan salam. Posisi beliau sedang santai di atas tempat tidur, lalu duduk. Kemudian bagian gamisnya sedikit terangkat sehingga menampakkan sebagian betisnya. Usai Abu Bakar pulang, giliran Umar bin Khattab datang bertamu. Sikap duduk Rasulullah SAW masih sama saat berbincang dengan Abu Bakar. Setelah Umar selesai dengan urusannya, giliran Utsman yang ingin bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengubah posisi duduknya yang tadinya betisnya tersingkap menjadi tertutup. Setelah Utsman pulang, Aisyah yang memperhatikan gerak-gerik Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak bersikap begitu bagi kedatangan ayahku Abu Bakar dan Umar?" Rasulullah SAW menjawab, "Utsman merupakan seseorang yang pemalu. Bila dia masuk sedangkan aku masih berbaring, pasti dia malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang. Padahal dia belum menyelesaikan keperluannya. Wahai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang dimalui atau disegani oleh para malaikat?" ujar Rasulullah SAW. Yang keempat, Utsman bin Affan berjiwa sosial tinggi. Rasulullah SAW mengenal Utsman bin Affan sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi. Utsman akan gelisah bila ia mengetahui orang lain yang kesulitan, namun ia tidak dapat membantu. Seperti saat umat Islam di Madinah dilanda krisis ekonomi, sehingga sulit menghadapi perang Tabuk karena minim armada. Utsman adalah sosok yang tidak akan meninggalkan sahabat sendirian saat kesulitan. Ia pun menyumbang 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk perang Tabuk. Rasulullah SAW yang menerima bantuan tersenyum seraya mendoakan Utsman agar dosa-dosanya, baik yang dia rahasiakan maupun dosa yang ia nyatakan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Utsman, dosa yang kamu rahasiakan maupun dosa yang kamu nyatakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Nomor 5. Solutif. Membukukan ayat Al-Quran jadi mushaf. Utsman bin Affan bersama para penghafal Al-Quran seperti Abu Darda dan Zaid bin Sabit menghimpun lembaran Al-Quran menjadi mushaf. Sebelumnya, pengumpulan dan penulisan ulang ayat Al-Quran sudah dilakukan sejak masa Khalifah Abu Bakar. Hanya saja saat itu lembarannya masih terpisah satu sama lain. Ide untuk menyatukan lembaran ayat-ayat muncul pada Khalifah Utsman. Lalu ia mengambil lembaran yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar untuk dibukukan. Utsman bergegas membentuk panitia untuk mengemban tugas besar ini dengan memilih Zaid bin Sabit sebagai ketua. Dalam prosesnya, lembaran ayat disalin untuk disusun menjadi mushaf. Setelah selesai, Utsman mengembalikan lembaran Al-Quran pada Hafsah. Mushaf pertama ia simpan di Madinah. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah untuk dicetak lebih banyak. Yang keenam, berprinsip hidup sederhana. Utsman bin Affan adalah saudagar kain kaya raya yang memiliki sifat sederhana. Ia adalah salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy. Kendati demikian,
jiwa yang tetap sederhana dan suka berdonasi untuk membantu orang-orang yang kesulitan hingga mereka mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itulah kisah dan biografi Utsman bin Affan yang dapat kita tiru sebagai sosok yang ideal. Semasa hidupnya, Utsman menyeimbangkan dunia dan akhirat secara cerdas. Ia juga tidak acuh pada lingkungannya, sehingga Rasulullah SAW merasa Utsman adalah sahabat yang dapat diandalkan. Ia senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga menjadi teladan bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.